Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Hari itu adalah hari yang seharusnya menjadi awal dari kehidupan yang membahagiakan. Aku resmi menjadi istri dari pria yang sangat kucintai. Dengan niat tulus dan hati penuh cinta, aku melangkah masuk rumah barunya, rumah yang akan menjadi tempat tinggal kami sebagai suami istri. Tapi entah mengapa, sejak awal aku menginjakan kaki di sana, aku bisa merasakan tatapan tajam dan dingin dari calon ibu mertuaku. Bukan tatapan hangat menyambut menantu, melainkan tatapan penuh penolakan yang seolah berkata bahwa aku tidak diinginkan. Aku mencoba bersikap ramah, menunjukkan sikap hormat, dan memperlakukan mereka seperti orang tuaku sendiri. Tapi usahaku terasa sia-sia. Mertuaku seolah sudah memiliki penilaian sendiri tentang diriku, hanya karena aku berasal dari keluarga sederhana. Ayahku hanyalah seorang pensiunan guru dan ibuku ibu rumah tangga biasa. Tidak ada harta, tidak ada nama besar, tidak ada yang bisa dibanggakan secara materi. Di mata mereka, aku hanyalah wanita biasa yang dianggap membawa beban bagi anak laki-laki mereka. Setiap langkahku seolah selalu salah. Masakan yang kubuat dianggap tidak enak. Cara berpakaianku dianggap tidak berkelas. Dan cara berbicaraku dinilai terlalu kampungan. Aku tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Semua penilaian seolah sudah ditetapkan sejak awal. Aku hanya bisa diam dan menyimpan semuanya dalam hati. Aku mencoba menguatkan diri dan mengingat bahwa tujuanku menikah bukanlah untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk membangun rumah tangga dengan orang yang kucintai. Namun, keadaan semakin berat ketika suamiku perlahan mulai berubah. Dulu, saat kami masih pacaran, dia selalu membelaku, selalu menjadi pelindung yang membuatku merasa aman. Tapi setelah menikah, kehadirannya justru menjadi samar. Ia mulai terpengaruh oleh ucapan dan sikap orang tuanya. Ketika aku disalahkan, ia diam. Ketika aku disindir, ia pura-pura tidak dengar. Aku mulai merasa kehilangan satu-satunya sandaran yang kupunya di rumah itu. Setiap hari, aku hidup dalam tekanan yang tak terlihat, tetapi begitu nyata. Aku tersenyum di depan mereka, tapi menangis dalam diam saat malam tiba. Aku bertanya dalam hati, mengapa begitu sulit diterima? Bukankah aku datang dengan niat baik? Aku tidak pernah meminta apa-apa. Hanya ingin membangun keluarga kecil yang bahagia. Namun, semua mimpiku mulai terasa jauh dari kenyataan. Aku mulai merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempatku bernaung. Aku bangun pagi lebih awal dari siapapun, mencoba menjadi menantu yang baik, tapi semua dianggap tidak cukup. Mertuaku sering membandingkanku dengan wanita lain, bahkan dengan mantan pacar suamiku yang katanya berasal dari keluarga terpandang. Mereka tidak pernah menyebut namanya secara langsung, tapi dari cara mereka menyindir, aku tahu arah pembicaraan mereka. Suamiku pun mulai jarang di rumah. Ia lebih sering pulang malam dengan alasan pekerjaan. Aku tahu ia juga mulai lelah menghadapi situasi ini, tapi yang menyakitkan adalah ia memilih diam, alih-alih membelaku. Aku semakin terpuruk, merasa seperti orang asing dalam hidup orang lain. Hari-hariku dipenuhi dengan perasaan bersalah, seolah kehadiranku adalah sumber masalah. Meski begitu, aku masih mencoba bertahan. Aku percaya bahwa badai ini akan berlalu. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa semua akan berubah jika aku terus menunjukkan niat baik. Tapi semakin lama aku bertahan, semakin aku sadar bahwa yang aku perjuangkan mungkin bukan cinta yang sama lagi. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah bertahan ini demi cinta? Atau hanya karena takut dicap gagal? Setiap malam aku berdoa, memohon agar hati mertuaku terbuka. Aku tidak ingin membalas perlakuan mereka. Aku hanya ingin diterima, dihargai sebagai bagian dari keluarga. Tapi harapan itu semakin hari semakin menipis. Aku hanya bisa menggenggam sisa-sisa kekuatan yang kupunya. Dalam diam, aku mulai menyusun kemungkinan terburuk. Jika suatu saat aku harus memilih antara bertahan dan menyelamatkan diriku sendiri,
maka aku harus siap. Karena hidup yang kujalani sekarang bukan lagi kehidupan seorang istri yang bahagia, tapi seorang perempuan yang terus berjuang sendirian di tengah keluarga yang menolaknya sejak awal. Waktu berjalan, tapi perlakuan itu tak pernah berubah. Setiap harapan yang kutanam untuk diterima perlahan layu tanpa sempat tumbuh. Aku mulai terbiasa dengan sindiran halus yang menyakitkan, tatapan sinis saat aku bicara, dan suara-suara lirih penuh penilaian di balik pintu kamar. Di tengah keluarga besar itu, aku hanyalah sosok yang tak dianggap, seperti debu yang ada tapi seakan tak pernah benar-benar dilihat. Yang lebih menyakitkan bukan hanya cemoohan dari mereka, tapi perubahan sikap suamiku yang perlahan menjadi asing. Dulu, ia yang paling keras membelaku. Ia yang memegang tanganku dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi sekarang, ia hanya diam. Diam saat aku disalahkan. Diam saat aku dituduh. Diam saat aku menahan air mata. Diamnya menjadi bukti bahwa aku benar-benar sendirian. Aku mulai menyembunyikan rasa sedihku rapat-rapat. Di depan mereka, aku tetap tersenyum, tetap ramah, dan tetap berusaha melayani dengan baik. Tapi di balik pintu kamar, aku menjadi perempuan yang berbeda. Aku menangis dalam sunyi, bertanya kepada Tuhan mengapa aku dipertemukan dengan keluarga yang tak mampu melihat ketulusanku. Aku tak minta banyak. Aku tak minta dihormati layaknya ratu. Aku hanya ingin dianggap sebagai manusia yang juga punya hati dan perasaan. Suatu hari, aku mengalami keguguran. Perasaan kehilangan itu datang seperti badai yang menghantam dari segala arah. Tubuhku lemah, dan jiwaku runtuh. Tapi luka itu bukan hanya karena kehilangan bayi yang bahkan belum sempat aku peluk, melainkan karena tak ada satupun dari mereka yang menunjukkan empati. Tak ada pelukan, tak ada kalimat menenangkan, bahkan tak ada rasa simpati dari ibu mertuaku. Yang kudengar hanyalah tuduhan bahwa aku tidak bisa menjaga kandungan, bahwa aku tak becus menjadi ibu, bahwa aku hanya membawa sial bagi keluarga mereka. Itu adalah momen di mana hatiku benar-benar hancur. Aku merasa bukan hanya kehilangan anak, tapi juga kehilangan makna dari semua yang telah kuperjuangkan. Suamiku, ia pergi begitu saja dengan alasan pekerjaan mendesak di luar kota. Aku tahu, ia sedang mencari pelarian. Pelarian dari tanggung jawab. Pelarian dari masalah yang sebenarnya juga menyangkut dirinya. Hari-hari setelahnya, aku seperti berjalan di dalam lorong gelap yang tak berujung. Tak ada cahaya. Tak ada pegangan, tak ada siapapun. Setiap malam, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil bertanya, apakah ini hidup yang memang harus kujalani? Apakah kebahagiaan memang bukan takdirku? Aku mulai kehilangan arah. Aku tak tahu harus melangkah kemana. Di rumah, aku tak dianggap. Di hati suamiku, aku seolah tak lagi ada. Aku seperti bayangan yang hanya lewat tanpa pernah disadari. Yang membuatku bertahan hanyalah satu hal, harga diri. Aku tak ingin menyerah hanya karena perlakuan mereka. Tapi di sisi lain, aku mulai sadar bahwa bertahan pun tak menjamin akan ada perubahan. Di balik senyuman yang kutunjukkan setiap hari, tersimpan luka yang tak bisa dilihat siapapun. Luka yang menganga tanpa pernah bisa disembuhkan oleh waktu, karena setiap harinya luka itu terus dikoyak ulang. Aku tidak tahu sampai kapan aku sanggup bertahan. Yang ku tahu, aku sedang menyimpan bom waktu dalam dada. Suatu saat, aku mungkin akan benar-benar lelah. Dan ketika saat itu tiba, aku hanya berharap aku cukup kuat untuk berdiri sendiri. Karena pada akhirnya, aku sadar bahwa tidak semua cinta bisa diselamatkan. Tidak semua keluarga bisa menghangatkan. Dan tidak semua perjuangan harus diteruskan jika hanya menyakiti diri sendiri. Luka ini mungkin tak terlihat dari luar, tapi di dalam hatiku, luka itu sudah menjadi bagian dari diriku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir bahwa mungkin aku pantas mendapatkan hidup yang berbeda. Setiap manusia punya batas, dan aku pun akhirnya sampai di batas itu. Aku sudah tak sanggup lagi terus-menerus berpura-pura kuat, berpura-pura baik-baik saja, dan berpura-pura bahagia. Luka yang kutahan begitu lama kini mulai berubah menjadi dinding dingin dalam hatiku. Cinta yang dulu menjadi bahan bakar untuk bertahan, perlahan padam tanpa nyala.
Hari-hariku menjadi rutinitas tanpa makna. Bangun pagi, menyapu, memasak, membersihkan rumah, menyiapkan segala kebutuhan. Semua kulakukan seperti robot tanpa jiwa. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada penghargaan, tak ada pelukan hangat. Hanya tatapan kosong dan sindiran yang terus mengisi ruang hatiku yang mulai retak. Suamiku semakin jarang pulang. Bahkan ketika pulang pun, ia hanya singgah seperti tamu yang enggan berbasa-basi. Tak ada obrolan, tak ada tanya kabar, bahkan senyum pun terasa asing. Ia lebih sibuk dengan ponselnya, laptopnya, dan dunianya sendiri yang seolah tak lagi membutuhkan kehadiranku. Di dalam pernikahan ini, aku hanya menjadi pelengkap yang tak pernah benar-benar dibutuhkan. Saat itulah aku mulai mengambil waktu untuk diri sendiri. Aku berjalan ke taman kecil di dekat rumah, duduk di bangku yang sepi, dan memandang langit sambil bertanya dalam hati, jika ini cinta, mengapa rasanya menyakitkan? Jika ini rumah tangga, mengapa aku merasa sendirian? Dan jika ini hidupku, apakah aku ingin terus menjalaninya seperti ini? Pikiran-pikiran itu terus menghantuiku, siang dan malam. Aku mulai menulis di buku harian kecil, bukan untuk mencari solusi, tapi untuk menyelamatkan kewarasanku. Di sana, aku menumpahkan semua rasa, kecewa, sakit, sedih, marah, bahkan rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Buku itu menjadi teman satu-satunya yang bisa menerima semua keluh kesahku tanpa menghakimi. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar, menatap foto pernikahan kami yang dulu terasa begitu indah. Senyum di wajahku di foto itu terasa seperti milik orang lain. Perempuan dalam foto itu terlihat bahagia, penuh harapan, dan yakin bahwa cinta akan menyelamatkan segalanya. Tapi kini, perempuan itu telah berubah menjadi seseorang yang penuh luka, kehilangan kepercayaan, dan lelah berjuang sendirian. Aku akhirnya menyadari satu hal penting, cinta saja tidak cukup. Cinta bisa menjadi indah jika tumbuh bersama, dipelihara bersama, dan diperjuangkan bersama. Tapi jika hanya satu pihak yang berjuang, maka cinta itu perlahan akan mati. Dan saat cinta mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan sebuah hubungan, sekuat apapun niat bertahan. Aku mulai memikirkan kemungkinan untuk pergi. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Aku ingin hidup sebagai diriku sendiri, bukan sebagai menantu yang tak diinginkan, bukan sebagai istri yang diabaikan. Aku ingin merasakan arti dari menjadi manusia yang dihargai, dicintai, dan dihormati. Tapi untuk pergi, aku butuh keberanian. Dan keberanian itu tak datang dalam semalam. Aku harus memupuknya perlahan, dari luka yang kupeluk, dari air mata yang kutahan, dan dari doa-doa yang kupanjatkan di malam yang sunyi. Aku percaya, jika aku bertahan selama ini, maka aku juga mampu bangkit. Di dalam diam, aku mulai merancang hidupku kembali. Aku mulai mencari pekerjaan sampingan secara online, mulai menabung dari hasil kecil-kecilan, dan mulai menghubungi teman-teman lama yang bisa membantuku berdiri di atas kaki sendiri. Aku tahu jalan ini tak mudah, tapi aku lebih takut jika terus tinggal dalam kehidupan yang membuatku perlahan mati dari dalam. Dan di titik itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika suatu hari aku berhasil keluar dari semua ini, aku akan menjadi versi terbaik dari diriku. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa diriku layak bahagia, layak dicintai, layak dihormati. Karena kadang, cinta tak lagi bisa menyelamatkan, tapi diriku sendiri bisa. Pagi itu, langit tampak sedikit berbeda, tidak terlalu cerah, tapi juga tidak kelabu. Aku duduk di teras rumah sambil menyesap teh hangat, memandangi halaman yang dulu begitu asing, kini perlahan mulai terasa akrab. Bukan karena tempat ini berubah, tapi karena hatiku sudah mulai terbiasa dengan luka dan perlahan bisa menerima kenyataan. Hari-hari yang kulalui sekarang tak lagi seberat dulu. Bukan karena beban hilang, tapi karena aku tak lagi berharap pada siapapun selain diriku sendiri. Setiap perlakuan dingin dari suamiku sudah tak lagi menusuk sedalam dulu. Setiap tatapan meremehkan dari mertua sudah tak lagi membuatku menangis di malam hari. Semua terasa lebih ringan karena hatiku sudah mulai kebal.
Luka itu kini berubah menjadi pelindung. Dalam diam, aku terus memperkuat diriku. Aku mulai belajar hal-hal baru dari rumah. Aku ikuti kursus daring, belajar tentang bisnis kecil-kecilan, manajemen keuangan, dan bahkan belajar kembali menulis. Hal yang dulu sangat kucintai tapi sempat kutinggalkan karena sibuk menjadi istri yang ingin menyenangkan semua orang. Perlahan, hasilnya mulai terasa. Aku mulai bisa menghasilkan uang sendiri dari menulis artikel dan jasa penerjemahan. Jumlahnya memang belum besar, tapi cukup membuatku merasa hidup kembali. Perasaan dihargai, meski datang dari orang asing yang membayar jasaku lewat dunia maya, jauh lebih hangat daripada perlakuan dingin di dalam rumah ini. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, aku menyusun rencana. Bukan rencana untuk membalas dendam, tapi rencana untuk membebaskan diri. Aku menabung sedikit demi sedikit dari setiap pemasukan. Aku menyimpannya rapat-rapat. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena aku ingin memastikan, ketika aku pergi nanti, aku benar-benar siap. Titik balik itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Saat aku tengah sibuk menyiapkan laporan untuk salah satu klienku, aku mendapat pesan dari seseorang yang dulunya adalah teman semasa kuliah. Ia kini bekerja di perusahaan media besar dan sedang mencari penulis tetap untuk rubrik perempuan. Ia mengajakku bergabung. Tawaran itu datang seperti angin segar yang menyapu debu-debu luka dalam hatiku. Aku sempat bimbang. Tapi setelah memikirkan semua yang kulalui, aku sadar bahwa ini mungkin jawaban dari semua doa dan usaha yang kulakukan dalam diam. Tanpa banyak pertimbangan, aku menerima tawaran itu. Aku mulai bekerja secara penuh dari rumah, dengan jadwal tetap, tanggung jawab yang jelas, dan, yang paling membahagiakan, penghasilan yang cukup untuk hidup mandiri. Keputusan itu membuatku semakin kuat. Kini, aku tahu bahwa hidup tidak berakhir ketika cinta tak lagi berpihak. Hidup tidak runtuh hanya karena orang yang kita harapkan menghargai, justru menjatuhkan. Hidup bisa tetap indah, bahkan lebih indah, saat kita mulai mencintai dan menghargai diri sendiri. Perlahan tapi pasti, aku membangun kembali kepercayaan diriku. Aku berdiri bukan lagi sebagai istri yang hanya menunggu dipuji, tapi sebagai perempuan yang tahu arah dan tujuan hidupnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Tuhan memang tidak mengubah keadaan secara instan, tapi Ia memberikan jalan bagi siapapun yang bersedia bangkit dan melangkah. Kini, aku sudah melangkah. Mungkin belum terlalu jauh, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa aku tidak akan selamanya terjebak dalam luka yang sama. Aku siap melanjutkan hidup, dengan atau tanpa mereka. Dengan atau tanpa cinta yang dulu kupikir akan menyelamatkanku. Setelah sekian lama hidup dalam tekanan dan luka batin, aku mulai menikmati dunia baruku. Dunia di mana aku tidak lagi berjalan menunduk karena hinaan. Dunia di mana aku tidak lagi menahan air mata karena ucapan menyakitkan. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan kembali arti menjadi perempuan yang utuh. Setiap hari, aku tenggelam dalam pekerjaan. Tulisan-tulisanku mulai banyak dibaca, bahkan beberapa kali dibagikan di media sosial. Tak sedikit yang mengirim pesan ucapan terima kasih karena merasa tersentuh dan terinspirasi. Rasanya seperti menemukan kembali bagian diriku yang hilang, yang pernah dikubur dalam harapan semu tentang rumah tangga bahagia. Suatu hari, aku diundang dalam sebuah seminar kecil tentang pemberdayaan perempuan. Acaranya sederhana, tapi isinya sangat bermakna. Di sanalah aku pertama kali merasakan kembali hangatnya dunia luar, tempat di mana perempuan saling menyemangati, bukan saling menghakimi. Tanpa disangka, di acara itu pula aku bertemu seseorang yang kemudian mengubah arah hidupku. Seorang pria parubaya, berpenampilan tenang dan penuh wibawa, memperkenalkan dirinya sebagai pemilik salah satu perusahaan media besar yang selama ini memuat beberapa tulisanku. Awalnya aku hanya berpikir itu pertemuan biasa, formalitas antara penulis dan pengelola media. Tapi ada sesuatu dalam caranya memandang, seolah ia membaca setiap kepingan luka dalam diriku, tanpa harus aku ceritakan. Kami mulai sering bertukar pesan, membahas tulisan, ide, dan pandangan tentang kehidupan. Setiap obrolan dengannya terasa menyenangkan. Tidak ada tekanan, tidak ada penilaian,
Hanya ruang yang aman untuk menjadi diriku sendiri. Hal yang selama ini tak pernah kutemukan di rumahku sendiri. Perlahan, aku merasakan bahwa dunia ini lebih luas dari yang kukira. Bahwa hidup bukan hanya tentang menjadi istri yang sempurna menurut standar mertua. Bahwa cinta bisa hadir dalam bentuk yang berbeda, lewat perhatian, dukungan, dan rasa hormat yang tulus. Aku mulai sering bepergian untuk memenuhi undangan menulis dan seminar. Bukan untuk lari dari rumah, tapi untuk menjemput kembali diriku yang dulu hilang. Dan setiap aku kembali, rumah itu terasa semakin asing. Suami yang semakin jauh, mertua yang masih saja menyindir, dan suasana dingin yang tidak berubah. Tapi kali ini aku tak lagi terpengaruh. Karena hatiku sudah punya tempat baru untuk berteduh. Tempat yang jauh lebih hangat dan menenangkan. Pria itu tak pernah memaksa masuk ke dalam hidupku. Ia hanya hadir dengan cara yang paling lembut. Memberi ruang bagiku untuk tumbuh. Dari caranya memperlakukan orang lain. Dari kisah hidupnya yang juga penuh luka. Aku belajar bahwa tidak semua pria sama. Bahwa ada sosok yang bisa menjadi penyembuh. Bukan perusak. Hari-hari berlalu. Dan hubungan kami semakin dalam. Bukan hanya karena rasa nyaman. Tapi karena kami sama-sama memahami pentingnya menghargai satu sama lain. Ia tahu aku belum siap, dan aku tahu bahwa untuk bisa mencintai lagi, aku harus sembuh sepenuhnya. Dan saat itulah aku menyadari, bahwa mungkin inilah awal dari takdir yang baru. Bukan karena ingin menunjukkan kepada siapapun bahwa aku bisa bahagia. Tapi karena aku tahu, aku layak bahagia. Hari-hari terasa semakin berbeda. Bukan hanya karena aku mulai banyak beraktivitas di luar rumah. Tapi karena hatiku pun perlahan menjauh dari tempat yang dulu kusebut rumah. Tempat itu kini hanyalah sebuah bangunan batu dengan kenangan pahit yang tak ingin kuingat. Tak ada lagi keterikatan emosional. Tak ada lagi harapan untuk kehangatan. Aku hanya tinggal di sana karena belum waktunya pergi. Pekerjaanku semakin berkembang. Tulisanku mulai dikenal lebih luas. Bahkan aku ditawari kolom tetap di majalah wanita terkenal. Aku tak lagi hanya menjadi istri yang diam di rumah, tapi perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, dihargai karena pemikiran dan karyanya. Dunia yang dulu kurasa sempit, kini terasa begitu luas dan menjanjikan. Perlahan, aku mulai menyusun keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu pernikahan yang sudah lama kosong. Tidak mudah, memang. Tapi aku tahu, jika terus bertahan hanya karena takut omongan orang atau rasa tidak enak terhadap mertua, aku akan selamanya terjebak dalam kebahagiaan semu. Hatiku sudah lama pergi dari rumah itu. Yang tersisa hanya tubuh dan nama, bukan cinta. Suamiku tampaknya tidak peduli. Ia semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Ia menganggapku hanya pelengkap dalam hidupnya, perempuan yang tidak menghasilkan, tidak menuntut, dan tidak banyak bicara. Ia tidak tahu bahwa kini aku bukan lagi sosok yang dulu ia rendahkan. Ia tidak tahu bahwa setiap malam aku sudah punya rencana besar untuk pergi, bukan dengan amarah, tapi dengan tenang dan penuh harga diri. Mertuaku juga masih sama. Tatapan mereka tetap merendahkan. Seolah aku tidak pernah cukup baik untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun kini, semua ucapan mereka tidak lagi menyakitiku. Justru aku mulai merasa kasihan. Betapa miskinnya hati mereka, terlalu sibuk menghakimi, sampai lupa bahwa manusia terus tumbuh dan berubah. Di tengah semua ini, pria yang kutemui di seminar itu tetap hadir dalam hidupku. Ia tidak terburu-buru, tidak menekan, tapi selalu mendukung dari jauh. Ia menyemangatiku tanpa kata-kata besar, hanya lewat kehadiran dan perhatian kecil yang begitu berarti. Aku merasa dihargai bukan karena statusku, tapi karena siapa diriku sebenarnya. Suatu malam, saat duduk sendirian di balkon rumah, aku menyadari bahwa aku sudah tak lagi takut berjalan sendiri. Aku tahu, tak semua orang akan mengerti keputusanku nanti. Tapi itu tak mengapa. Hidup ini bukan tentang membahagiakan semua orang. Hidup ini tentang berdamai dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan memilih kebahagiaan yang sehat, bukan luka yang dipaksakan. Aku tahu waktunya belum tiba. Tapi hari itu semakin dekat. Hari ketika aku akan pergi dari rumah itu, bukan dengan tangisan, tapi dengan senyum tenang.
Hari ketika aku akan meninggalkan luka lama dan menyambut hidup baru yang lebih menghargai keberadaanku sebagai perempuan, sebagai manusia. Dan saat itu tiba, aku tidak akan menoleh ke belakang. Bukan karena aku ingin melupakan segalanya, tapi karena aku ingin melangkah dengan damai. Luka boleh ada, tapi aku tak akan membiarkannya menjadi penghalang masa depanku. Akhirnya hari itu datang, jauh lebih tenang dari yang pernah kubayangkan. Tanpa drama, tanpa air mata, hanya aku, koper sederhana, dan hati yang bulat. Aku berdiri di depan rumah yang pernah jadi tempat segala luka dimulai. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, hanya rasa syukur bahwa aku pernah belajar banyak di sana, tentang ketulusan yang disia-siakan, dan tentang cinta yang tak seharusnya mematikan jati diri. Pagi itu, suamiku bahkan tak menyadari kepergianku. Ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, sama seperti hari-hari sebelumnya. Mertuaku pun tak ada di rumah. Mungkin ini adalah semesta yang memberi jalan agar aku pergi tanpa perlu mendengar satu kata pun yang bisa menyakitiku lagi. Aku meninggalkan surat singkat, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk pamit dengan cara yang paling sopan. Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku memilih untuk menang atas hidupku sendiri. Langkahku ringan, meski jantungku berdebar. Tak ada yang menjemput. Aku naik taksi, menuju apartemen sederhana yang selama ini kusewa diam-diam dari hasil menulisku. Di sanalah aku merasa benar-benar hidup. Tempat kecil yang menyimpan harapan dan awal yang baru. Tidak megah, tapi damai. Hari-hari selanjutnya kuisi dengan kerja keras. Tulisanku makin dikenal. Beberapa media besar mulai mengundangku sebagai narasumber. Bahkan sebuah penerbit menawarkan kontrak buku berdasarkan kisah-kisah inspirasiku. Aku tak pernah menyangka luka masa lalu bisa menjadi kekuatan yang membuka pintu-pintu baru. Tapi disitulah rahasianya. Saat kita berhenti menyalahkan dan mulai menyembuhkan, dunia ikut berubah. Di sisi lain, pria itu, yang selama ini hadir dengan tenang, mulai membuka lebih banyak cerita tentang dirinya. Ternyata ia adalah salah satu pengusaha sukses di bidang teknologi dan media. Bukan hanya sekadar pemilik media tempat aku menulis, tapi juga sosok yang disegani karena integritas dan kemurahan hatinya. Namun ia tak pernah sombong. Baginya, keberhasilan adalah tentang memberi manfaat, bukan tentang pamer kemewahan. Kami semakin dekat. Bukan karena aku butuh tempat bersandar, tapi karena kami saling menguatkan. Ia tak datang membawa janji manis, tapi ia menunjukkan bahwa cinta bisa tumbuh dari rasa saling menghargai. Ia tahu aku pernah terluka, dan ia tidak terburu-buru menyembuhkan. Ia hanya menemani proses itu dengan sabar. Suatu sore, di sebuah taman kota yang rindang, ia menggenggam tanganku dengan tenang. Bukan sebagai ajakan, tapi sebagai penegasan bahwa aku tak lagi sendiri. Saat itu, aku tahu, aku telah memilih arah yang benar. Hidupku tak lagi tentang membuktikan pada siapapun, termasuk pada mertuaku yang dulu meremehkan. Hidupku kini adalah tentang mencintai diriku sendiri, dan membuka hati untuk cinta yang sehat. Aku sudah tak peduli apakah mereka akan mendengar kabar kepergianku. Tapi takdir selalu punya cara yang mengejutkan. Ternyata mereka tahu, dan saat itulah semuanya mulai berubah. Bukan aku yang mencari mereka. Justru merekalah yang nanti akan datang, dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang tak lagi merendahkan, tapi penuh penyesalan. Namun, itu urusan nanti. Hari ini, aku memilih untuk berbahagia. Bukan karena ingin membalas, tapi karena aku layak mendapatkannya. Hidupku sekarang jauh lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Dunia yang dulu terasa sempit dan penuh dengan batasan, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kemungkinan. Aku merasa seolah-olah sedang menulis ulang kisah hidupku dengan tinta yang jauh lebih indah. Pria yang selama ini mendampingiku, yang tak pernah terburu-buru, mulai menunjukkan keseriusan. Ia mulai lebih terbuka tentang perasaannya, meski tidak dengan kata-kata yang bombastis. Ada cara lain yang lebih dalam dan tulus untuk menunjukkan cinta, dengan tindakan yang tak perlu dijelaskan. Ia tidak hanya memberiku rasa nyaman, tetapi juga mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, tentang ketenangan, kesabaran,
dan keberanian untuk berubah. Aku tak pernah merasa tertekan, hanya dihargai. Namun, meski hidupku semakin cerah, bayang-bayang masa lalu tak bisa sepenuhnya hilang begitu saja. Mertuaku, meskipun tidak langsung menghubungiku, tak bisa menutupi rasa penasaran mereka. Mereka mendengar kabar bahwa aku sedang bersama pria yang tak hanya sukses, tetapi juga penuh kasih. Mereka mungkin berharap aku akan kembali ke tempat yang dulu, tapi mereka salah. Aku sudah melangkah jauh lebih jauh dari yang mereka pikirkan. Suatu hari, saat aku sedang duduk santai di kafe bersama pria itu, ponselku berdering. Itu adalah pesan dari mertuaku. Pesan yang sangat singkat, tapi isinya begitu penuh makna. Kami ingin bertemu. Aku terdiam sejenak. Tidak ada rasa marah, hanya rasa kelegaan. Sebab aku tahu, pertemuan ini bukan untuk mencari pembenaran, melainkan untuk sebuah pengakuan. Pengakuan atas segala yang pernah mereka lakukan, dan mungkin sekarang mereka mulai sadar bahwa aku bukanlah perempuan yang mereka rendahkan dulu. Mereka mungkin sudah menyadari bahwa aku telah menemukan jalan hidupku yang baru, dan mungkin, hanya mungkin, mereka ingin memulihkan hubungan yang pernah rusak. Aku mengatur pertemuan itu di tempat yang sederhana, di sebuah restoran kecil yang nyaman. Tidak ada kemewahan. Hanya pertemuan dua dunia yang berbeda, dunia yang dulu merendahkan dan dunia yang kini penuh dengan pengharapan baru. Ketika mereka tiba, aku melihat ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Mereka tidak lagi menunjukkan wajah penuh kebanggaan, seperti yang dulu mereka tunjukkan saat aku masih menjadi istri yang tak berguna, menurut mereka. Kini, wajah mereka dipenuhi dengan penyesalan yang jelas terlihat. Namun, aku tidak ingin memainkan drama di sini. Aku sudah cukup banyak menangis di masa lalu, dan kini aku hanya ingin berbicara dengan hati yang lebih lapang. Aku memandang mereka dengan tenang, menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi untuk saling menyalahkan. Masa lalu adalah pelajaran, dan aku sudah selesai dengan itu. Terima kasih sudah datang, kataku dengan suara lembut. Saya sudah bahagia dengan hidup saya sekarang, dan saya berharap kalian juga bisa menemukan kedamaian. Mereka terdiam, dan dalam diam itu aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang tidak terucapkan, tapi jelas terasa, penyesalan. Aku tahu, mereka tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk menerima kenyataan bahwa hidupku sekarang adalah pilihan yang kuambil dengan segala keberanian. Dan aku tidak lagi membutuhkan persetujuan mereka. Setelah beberapa menit yang penuh hening, mereka akhirnya berbicara. Tidak banyak, hanya beberapa kata yang lebih kepada pengakuan. Mereka mengakui bahwa mereka salah menilai, dan mereka meminta maaf atas segala tindakan mereka selama ini. Tidak ada kata-kata manis yang bisa menyembuhkan luka, tetapi aku tahu bahwa permintaan maaf itu adalah langkah pertama menuju kedamaian. Perlahan, aku bangkit dan meninggalkan tempat itu. Meninggalkan mereka dengan perasaan yang mungkin tidak akan pernah bisa terhapuskan. Tapi aku tidak merasa marah. Justru, aku merasa lebih ringan. Sebab aku tahu bahwa aku telah melepaskan semua beban yang selama ini membelenggu diriku. Kehidupan baruku kini penuh dengan harapan. Bersama pria yang tulus, aku belajar mencintai diri sendiri dan tidak membiarkan masa lalu menguasai kebahagiaanku. Aku tahu, perjalanan ini baru dimulai. Dan aku siap untuk menapaki setiap langkahnya dengan penuh keyakinan. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat dirimu bangkit dari segala keterpurukan. Melihat dirimu berdiri tegak setelah dihancurkan oleh dunia, dan sekarang menjadi sosok yang kuat dan dihargai. Aku merasa itu adalah hadiah terbesar yang bisa kudapatkan, bukan kekayaan materi, bukan pengakuan dari orang lain, tapi rasa damai yang kini mengisi setiap ruang di hatiku. Pria yang selama ini mendampingiku tidak hanya memberi aku kebahagiaan, tapi juga kesempatan untuk memulai kembali. Tidak ada kata terburu-buru, karena kami memahami bahwa cinta tumbuh dengan cara yang alami, tanpa tekanan. Kami mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita tentang masa lalu, tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai, dan tentang bagaimana kami ingin masa depan kami terlihat. Suatu malam, di bawah cahaya lampu temaram di sebuah restoran mewah yang tak jauh dari tempat tinggal kami, ia memandangku dengan tatapan yang berbeda. Ada ketulusan yang begitu dalam di matanya.
Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku dengan lembut. Ada sesuatu dalam pelukannya yang memberiku rasa aman, yang mengingatkanku bahwa aku tidak lagi sendiri. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, katanya tanpa ragu. Hatiku berdebar, bukan karena terkejut, tapi karena aku tahu bahwa ini adalah yang terbaik, bukan hanya untukku, tapi untuk kami berdua. Kami tidak saling menuntut apapun, hanya keinginan untuk berbagi hidup yang sudah penuh dengan warna. Tidak ada lagi beban masa lalu yang menghalangi, hanya kesempatan untuk menciptakan cerita baru, yang lebih indah, lebih damai. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Cinta kami tidak butuh pengesahan dari orang lain. Kami hanya butuh satu sama lain, dan itu sudah cukup. Namun, aku tahu ada satu hal yang masih menggantung. Masih ada hal yang harus aku selesaikan dengan masa laluku. Beberapa hari setelah pertemuan dengan mertuaku, aku mendapat kabar mengejutkan. Mertuaku, yang dulu penuh dengan penolakan, ternyata sudah berubah. Mereka menghubungiku lagi, kali ini dengan nada yang berbeda. Mereka menginginkan pertemuan lebih lanjut, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk memberikan dukungan. Aku merasa bingung. Namun aku tahu ini adalah kesempatan untuk menutup babak lama dan membuka lembaran baru. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertemu mereka lagi. Tidak ada rasa dendam, hanya rasa ingin memberikan kesempatan bagi kedamaian. Saat itu, aku melihat mereka tidak lagi penuh dengan kesombongan. Mereka tampak lebih renta, lebih bijak. Perubahan itu begitu terasa, dan aku tahu bahwa mereka datang dengan hati yang lebih terbuka. Mereka mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Mereka tak hanya menyesali kata-kata mereka, tetapi juga sikap mereka yang pernah merendahkanku. Namun, aku tidak lagi merasa terluka. Aku merasa lega, karena aku tahu, aku telah meninggalkan masa lalu dengan segala luka yang tak perlu lagi dibawa. Maafkan kami, kata ibu mertuaku dengan suara penuh sesal. Kami salah menilai kamu. Aku hanya tersenyum. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Aku tahu hidupku sudah berubah, dan sekarang aku memiliki kesempatan untuk memilih kebahagiaan yang sejati. Aku memaafkan mereka, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena aku layak mendapatkan kedamaian. Dengan senyum yang tulus, aku meninggalkan pertemuan itu dengan hati yang ringan. Kini, aku siap melanjutkan hidupku dengan orang yang kucintai, tanpa harus terikat pada masa lalu yang telah lama kutinggalkan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah gedung pernikahan yang mewah namun sederhana, aku menikah lagi. Bukan hanya dengan seorang pria yang kaya, tetapi dengan seseorang yang mencintaiku dengan tulus dan menerima aku apa adanya. Mertua kami hadir, kali ini bukan dengan tatapan hina, tetapi dengan air mata bahagia. Mereka melihatku sebagai perempuan yang lebih baik dari yang mereka bayangkan. Mereka menangis, bukan karena penyesalan, tetapi karena melihat perubahan besar dalam hidupku, perubahan yang mereka akui datang dari diri mereka sendiri. Aku menatap ke depan dengan penuh harapan. Aku tidak tahu apa yang akan datang ke depannya, tetapi aku yakin hidupku kini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang aku buat dengan hati yang lebih kuat dan lebih bijak. Aku tidak lagi merasa terikat oleh apa yang orang lain pikirkan. Aku hidup untuk diriku sendiri, untuk kebahagiaanku, dan untuk cinta yang benar-benar tulus. Dengan itu, kisah ini pun berakhir, membawa pesan kuat bahwa hidup kita adalah hasil dari pilihan yang kita buat. Tidak peduli seberapa buruk masa lalu, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menemukan cinta serta kebahagiaan yang sejati.